Bagaimana cara kerja penyimpanan data pada komputer? Penyimpanan data komputer merujuk pada komponen komputer, perangkat komputer, atau media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa jangka waktu. Lalu, bagaimana bisa komponen kecil seperti ini dapat menyimpan data? Baik, saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dan menjawab pertanyaan tentang bagaimana bisa komputer kecil seperti ini dapat menyimpan data. Nah, dari sini kita bisa melihat ada hard disk ya. Hard disk ini memiliki tempat penyimpanan. Dan cara komputer menyimpan sebuah data adalah memasukkan data tersebut ke dalam memori atau hard disk ke dalam sini, terus diterjemahkan ke dalam bit, yang bit itu adalah kumpulan angka 0 dan 1, yaitu bilangan boolean ya. Tuh. Dan sebagai contoh, kita dapat menyimpan sebuah data yang bernama tulisan.txt. Data tersebut dibuat melalui Notepad ya, aplikasi Notepad, dan data tulisan.txt ini berisikan tentang tulisan huruf yang berisi kelompok 2 aksis. Nah, tulisan ini jika disimpan di dalam file komputer Windows, di sini terlihat size atau ukurannya itu adalah 16 bytes, 16 bytes gitu. 16 bytes ini kalau diterjemahkan ke dalam bit itu berjumlah 128 bit. Nah, 128 bit inilah kumpulan dari angka 0 dan 1 yang berjumlah 128. Setelah kita mengetahui apa itu penyimpanan data, sekarang akan timbul pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara yang aman dalam menyimpan data di komputer atau laptop agar tidak hilang? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mengetahui jawabannya yaitu dengan cara meng-backup data. Nah, backup data itu sendiri, apakah backup data itu? Backup data adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data dengan data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu backup data, kita akan timbul pertanyaan kembali yaitu bagaimana sih membackup data, lalu apa saja yang bisa dilakukan dengan metode apa sih membackup data itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan macam-macam cara membackup data. Nah, yang pertama yaitu menggunakan hard drive eksternal. Nah, ini dapat menggunakan seperti CD-ROM, kita memasukkan data kita tersebut dalam hard drive eksternal. Cara kedua itu mengcopy file ke external storage. Nah, cara yang kedua ini adalah cukup simpel, yaitu mengcopy data yang ada pada komputer kita ke memori sekunder, yaitu seperti flash drive, hard disk. Nah, cara yang ketiga, cara yang cukup mudah digunakan, tidak memerlukan memori eksternal atau hard drive eksternal, yaitu dengan cara mengcopy file ke beberapa partisi yang ada di komputer kita. Yang keempat yaitu cara yang cukup populer di era sekarang ini, yaitu menggunakan cloud storage. Nah, cara backup ke cloud storage ini cukup gampang dan cukup mudah. Karena dengan backup data kita ke cloud storage, kita dapat mengaksesnya kembali dimanapun dan kapanpun saat kita butuh. Baiklah, pada poin yang ketiga, menjelaskan mengenai tantangan sistem manajemen penyimpanan data pada era Big Data saat ini. Lalu, apa sih Big Data itu? Big Data merupakan sebuah istilah yang menggambarkan sebuah data yang sangat besar, baik dari data yang tidak terstruktur maupun yang terstruktur. Big Data biasanya digunakan di dalam bisnis yang cukup besar. Selain itu, Big Data dapat menganalisis dan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang bisa lebih baik lagi. Ada beberapa konsep Big Data yang terdiri dari 3 bagian yang sangat penting, diantaranya adalah volume, kecepatan, dan variasi data. Volume merupakan semua transaksi, baik dari transaksi bisnis, media sosial, informasi yang lainnya akan dikumpulkan menjadi sebuah big data. Adapun kecepatan, di dalam big data kecepatan sangat diperlukan sehingga data bisa tersampaikan dengan cepat dan mengefisiensi waktu. Adapun variasi data,
Dalam pengumpulan data, di dalam big data, banyak data yang mempunyai format yang berbeda-beda. Selanjutnya terdapat tantangan big data dalam manajemen storage. Dalam perkembangan big data, terlepas dari banyak manfaat yang diberikan di dalam big data, ada beberapa yang akan menjadi tantangan untuk sebuah perkembangan big data. Di dalam tahun 2015, diperkirakan total seluruh data yang dikumpulkan adalah sebanyak 7,9 zettabyte dan diperkirakan pada tahun 2020 akan mencapai 35 zettabyte. Untuk mengoptimalkan perkembangan big data dan untuk teknik tradisional yang sudah ada tidak dapat mendukung dan dapat melaksanakannya dengan efektif karena bisa terlihat data yang dihasilkan sangat besar. Kemudian, adapun tantangan yang harus dihadapi perusahaan dalam manajemen data adalah sebagai berikut. 1. Tidak mengetahui data yang dimiliki. Data perusahaan banyak yang dihimpun serta disimpan dari berbagai jenis sumber, seperti sosial media, sensor, device, dan kamera video. Berbagai data ini tidak akan berguna bila perusahaan tidak mengetahui data apa yang mereka miliki, letak penempatannya, dan bagaimana cara dalam menggunakan data tersebut. Kemudian, yang kedua, menjaga performa data. Perusahaan akan memperoleh, menyimpan, dan juga menggunakan banyak data setiap hari. Untuk menjaga performa data ketika peak time, maka perusahaan harus bisa memonitor database perusahaan dan juga mengubah indeks ketika query-nya berubah tanpa harus mengetahui kinerja suatu data. Yang ketiga, persyaratan yang selalu berubah. Suatu peraturan yang sifatnya kompleks dan juga selalu berubah akan membuat perusahaan harus mereview data-data secara mudah dan mampu mengidentifikasi seluruh persyaratan baru yang diterbitkan oleh pihak tersebut. Selain karena adanya persyaratan baru, perusahaan pun harus terus melakukan update dengan adanya perubahan di dalam persyaratan tentang data yang ada. Kemudian keempat, tidak mengetahui tujuan penggunaan data. Data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan sudah diidentifikasi tidak akan memberikan nilai apapun jika perusahaan tidak memprosesnya. Jangan biarkan nilai potensial dari atau data yang sudah Anda miliki hilang begitu saja. Data ini harus dianalisis agar menjadi sumber dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda. Jadi data tidak hanya dikumpulkan saja, namun juga harus digunakan mencapai tujuan bisnis perusahaan. Kemudian yang kelima, beradaptasi dengan penyimpanan data. Dalam hal manajemen data, maka perusahaan bisa menyimpan data pada beberapa sistem termasuk pada gudang dan warehouse serta lake. Data warehouse adalah suatu tempat penyimpanan data dengan data yang sangat besar dari berbagai operasional serta database lain milik perusahaan. Kemudian data lake adalah suatu kolom data yang digunakan untuk machine learning dan juga analisa lainnya yang cukup maju.